guys, ketemu lagi kita di Walkie Talkies Podcast. Aku Nadine dari kelas 10 IPS 2. Hai guys, aku Jessie dari 10 IPS 1. Hai guys, ketemu lagi kita. Aku Meryl dari 10 IPS 2. Hai Jinggu, ketemu lagi sama aku Christine dari 10 IPS 2. Hai guys, aku Lauren dari kelas 10 IPS 2. Hai semua, aku Ignacia dari 10 IPS 2. Hai guys, kali ini kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda pastinya. Ya nggak, Tin? Iya dong, kan kalau kita ngadain podcast tema kita selalu berubah. By the way, tema kita kali ini tuh inovasi dan infrastruktur. Yuk, langsung aja kita ke penjelasan. Seperti biasa guys, aku bakalan jelasin dari segi agama dulu. Omong-omong guys, kalian tuh tahu nggak sih cara Tuhan mewartakan kerajaan Allah? Di zaman modern ini, Yesus berusaha agar kerajaan Allah yang diwartakannya itu mudah dipahami dan dimengerti oleh pendengarnya. Yesus tidak hanya menjelaskan dan mengajarkan kerajaan Allah, tetapi Yesus berani menampilkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui tindakannya yang nyata. Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang sehakikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Gitu guys, paham nggak? Tapi, gimana sih cara menerapkan struktur teks yang harus kita buat biar bagus? To apply social function, text structure, and linguistic element of spoken and written transactional interaction text that involve the act of giving and asking for information related to action that will occur in the future with the context of their use. We must have innovation first in order to do what is good and right. We also have to have a view or infrastructure for the future. If we want to compose spoken and written transactional interaction text that involve the act of providing information related to action or activities that are happening in the future, taking into account social function, text structure, and linguistic element that are correct and in context, we must have views and wave. We can prepare the infrastructure for the future so that we can carry out the activities that we will do well. Gitu guys, kalau di bahasa Indonesia itu gimana sih, Din? Nah, bener banget tuh guys kata Christine. Sekarang kita move ke pelajaran selanjutnya ya, yaitu Bahasa Indonesia. Di dalam Bahasa Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dinobatkan sebagai tokoh pengembangan infrastruktur dan 1 juta rumah pada ajang Real Estate Creative Award 2019. Basuki mengapresiasi DPD RI dan juga Majalah Indonesia Housing atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk menjadi lebih baik dalam pengembangan infrastruktur dan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders bidang perumahan yang telah mendukung program-program pemerintah. Nilai yang patut untuk diladani dari Basuki Hadimuljono adalah memiliki semangat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Oh iya guys, dari Bahasa Indonesia ini, ternyata topik tentang inovasi dan infrastruktur juga bisa dibahas dalam bahasa Inggris loh. Misalnya seperti, congratulating is to congratulate others on the performance and happiness achieved. For example, getting innovation and infrastructure awards. Congratulating responses, congratulating on your graduation. Thanks for saying so. Wow, you made such wonderful handicraft. I'm glad you think so. Nah, sekarang aku bakalan kasih kalian contoh dialognya ya. Anna said, I heard you win the singing contest last night, Sidi. Is that right? Sidi said, you are right, Anna. Anna said, congratulations, Sidi. I'm proud of you. I hope you will be winner again next time. Sidi said, thanks, Anna. You are very kind to say so. Anna said, you're welcome. Sekarang kita move ke pelajaran selanjutnya ya. Kalau dari ekonomi, gimana sih Jess? Nah, kalau dalam ekonomi nih, perbankan itu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank mempunyai peran menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jika untuk negara, peranan perbankan adalah
lembaga jasa keuangan. Salah satu perannya bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Ngomong-ngomong, perbankan pernah melakukan inovasi gak? Kalau tentang itu, perbankan sudah melakukan inovasi digital sejak lama, Din, yaitu termasuk dalam pengembangan mobile banking. Namun, pada masa sekarang ini, yaitu masa pandemi ini, perbankan lebih memilih untuk lebih gencar memulai digitalisasi. Karena inovasi ini dapat membuat percepatan di industri perbankan, yaitu pembayaran tanpa uang tunai, saluran digital, penyerangan digital, proteksi terhadap produk, dan penurunan kredit konsumen retail. Nah, terus perbankan melakukan infrastruktur apa, Jess? Pertanyaan bagus tuh, Ren. Jadi, dengan ini, perbankan melakukan infrastruktur untuk pengembangan program tersebut, yaitu mengembangkan kredit bureau, melakukan inisiatif pembentukan kredit bureau, mengembangkan sistem informasi debitur untuk lembaga keuangan non-bank, dan mengatur pengembangan pasar keuangan syariah. Kalau kita mendengar tentang sejarah, kita pernah gak sih berpikir sumber-sumber sejarah itu dari mana? Nah, ternyata sumber-sumber sejarah itu banyak loh. Antara lain ada dokumen, artefak, situs arkeologi, temuan, transmisi lisan, prasasti batu, gambar seperti foto dan video, dan sejarah lisan. Inovasi itu apa ya kalau boleh tahu? Oke, mari aku jelasin. Inovasi itu terjadi karena perasaan tidak puas terhadap kondisi dan situasi yang ada, serta adanya peluang untuk memperbaiki keadaan yang ada. Inovasi harus dijadikan sebagai suatu alat, bukan suatu tujuan. Tujuan dari suatu inovasi adalah perubahan atau perbaikan dari kondisi yang ada menjadi lebih baik. Tetapi, tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai suatu inovasi loh. Oh, emang iya? Iya, Tin. Oke, lanjut ya. Sejarah itu berkaitan dengan inovasi. Pada setiap masanya mengalami perubahan seperti contoh dalam menganalisa suatu sumber sejarah. Pasti mengalami perkembangan dalam menganalisa sumber sejarah itu. Salah satu sejarah infrastruktur yang berhasil diungkap dan dituangkan ke dalam tulisan yang paling dikenal masyarakat adalah tentang sejarah Jalan Raya Post-Angeles. Jalan yang dibuat sekitar tahun 1809 sampai 1811 oleh Gubernur Jenderal Angeles ini merupakan jalan modern pertama di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa. Dalam jenis-jenis sumber sejarah terdapat infrastruktur yaitu dokumen, prasasti, candi-candi, dan sebagainya. Aku jadi penasaran nih, Rin, kalau dalam PKWU itu gimana ya? Oke, kalau dalam PKWU, inovasi pemasaran jadi salah satu proses penilaian sebuah produk untuk bisa diterima masyarakat dengan strategi yang disusun dan media yang dapat mendukung proses. Proses-proses tersebut dan juga ada umumnya cukup sederhana dengan menggunakan metode dan alat yang sederhana pula untuk cara sistem pengolahan makanan dari awetan bahan nabati. Bahan baku yang digunakan diharapkan juga adalah bahan lokal yang mudah didapatkan di lingkungan sekitarnya. Bahan pangan nabati didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Seperti sayuran, buah-buahan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu buah-buahan tropis dan subtropis. Oh ya, buah kan termasuk dalam pengolahan bahan nabati yang pastinya memerlukan proses yang telah diolah dari bahan dasar tanaman. Nah, proses juga diperlukan dalam seni budaya loh. Bener nggak sih, Meryl? Bener banget, Korin. Dalam mengolah makanan awetan dari bahan pangan nabati pasti memerlukan proses dan juga membutuhkan keseriusan dalam proses tersebut. Sama seperti seni budaya. Dalam pembuatan seni rupa 3 dimensi misalnya, pasti kita juga memerlukan proses dan keseriusan pada saat pembuatannya. Dan kita juga perlu memahami tema dasarnya, seperti dapat bersumber dari realitas internal dan realitas eksternal. Selain tema dasar, kita juga perlu memerhatikan jenis dan nilai estetisnya. Oh iya, ini semuanya juga sama seperti arti dari inovasi, karena memerlukan proses dan pengetahuan serta pengembangan dalam pembuatannya. Ngomong-ngomong pengembangan, pasti jauh dari
bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari kan? Nah, sama halnya seperti Mandarin, tetapi di Mandarin juga memiliki hal lain yang bisa kita pelajari loh. Bener nggak, Lauren? Bener, Ril. Nah, sekarang kita bakal belajar bahasa Mandarin mengenai inovasi dan infrastruktur. Inovasi dan infrastruktur dalam bahasa Mandarin yaitu Langxing He Jiju She. Dan bahasa Mandarinnya sifat atau kondisi, Xing Qi Hou Tiao Qian. Jumlah orang, Ren Shu. Juga ada contoh kalimat dari kata jumlah orang, yaitu jumlah orang itu ada 9. Jauh keren. Setelah kita belajar Mandarin, yuk kita simak geo dari Lauren. Nah, sekarang kita akan membahas geografi yang akan menjelaskan mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Bumi merupakan tempat tinggal kita sebagai manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang terdiri dari berbagai lapisan yang memiliki fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup organisme. Salah satunya adalah litosfer. Nah, Ren, bisa jelasin nggak apa sih litosfer itu? Litosfer adalah zat padat seperti bebatuan. Makhluk hidup biasanya tinggal di kulit bumi. Sedangkan litosfer meliputi lapisan kerak bumi dan bagian paling atas yaitu mantel bumi. Litosfer juga memiliki karakteristik yang rapuh, kaku, dan juga temperaturnya jauh lebih dingin dari lapisan di bawahnya. Oh gitu ya, kalau gitu bisa jelasin nggak apa sih itu sejarah Indonesia tentang perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan juga kebudayaan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia? Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat di Nusantara sudah memiliki kebudayaan yang maju. Kebudayaan asli Nusantara telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak serta-merta menerima kebudayaan yang baru. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha dan masa Islam karya Tri Woro Setyaningsih, tata kehidupan masyarakat yang diatur melalui lembaga kesukuan berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Nilai dan struktur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan berlanjut sampai sekarang yakni adanya tradisi. Ngomong-ngomong, setelah Lauren jelasin tadi, ada yang tahu nggak sih contoh tradisi yang berasal dari kerajaan Hindu yang masih dipakai hingga sekarang? Wah, kayaknya pada belum tahu nih, Rin. Oke deh, kalau gitu kamu jelasin deh, Ren. Oke, contoh yang pertama itu upacara Hari Raya Galungan. Dan juga contoh yang kedua, upacara Hari Raya Nyepi. Yang ketiga, upacara Ngaben, dan masih banyak lainnya. Sekian aja penjelasan kami kali ini. Aku Christine sebagai anggota mewakili teman-teman. Kami meminta maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak enak didengar. Semoga podcast kita bisa menjadi manfaat untuk pendengar dan bisa dicontoh hal-hal baiknya ya. Terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, and share ya. Bye-bye!